Ironis, terkuak sudah Wali Kota Makassar mundur karena Nasdem mengusung Anies. Ya, Wali Kota Makassar Dani Pomanto mendadak mengundurkan diri dari Nasdem. Anak istrinya pun ikut mundur dari Nasdem. Alasannya adalah karena alasan keluarga dan politik, katanya. Ternyata alasannya mengundurkan diri adalah karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ya, bisa juga karena alasan Nasdem mencalonkan Anies. Saya kira itu bukan satu-satunya alasan, kata dia. Maka dengan keluar dari Nasdem, dia harus mencari parpol lain. Ternyata dia memberikan sinyal akan bergabung dengan PDIP. Ya insya Allah bisa lama bisa cepat gabung. Tapi saya nggak ingin menjadi duri dalam daging dalam putusan politik. Ya tunggu saja, katanya. Dani sebenarnya adalah Dewan Pembina di relawan Pro Jokowi atau Projo Sulawesi Selatan. Tapi dia sendiri memberikan dukungan terhadap Ganjar meski Projo Sulawesi Selatan sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo sebagai capres dengan Erlangga Hartanto sebagai cawapres di Pilpres 2024. Saya dekat dengan semua capres, ada waktunya saya akan bersikap. Kan kita bersikap awal dulu, berikutnya ada lagi sikap politik tertentu, katanya. Ternyata memang benar, ini semua akarnya ada di pencapresan Anies. Projo nggak mungkin mendukung Anies kan? Ya gara-gara Nasdem mengusung Anies, banyak kader yang nggak senang lalu memutuskan untuk hengkang. Banyak kader terbaik Nasdem mulai menyuarakan perlawanan sehingga Nasdem mulai goyah dan terancam karam. Keputusan Surya Paloh mencalonkan Anies berbuah pahit. Dia bermain api, Nasdem akhirnya terbakar. Alasan lainnya adalah Dani ingin mencalonkan diri sebagai Cagup Sulawesi Selatan, tapi merasa tak punya peluang dapat tiket jika terus bertahan di Nasdem yang lebih mendukung channel lain sebagai bagian dari Projo. Dan kebetulan Nasdem juga mengusung Anies, maka pilihan paling tepat bagi dia adalah bergabung dengan PDIP. Apalagi dia sendiri mendukung Ganjar. Nggak ada gunanya terus bertahan di Nasdem yang mulai melenceng dari ideologi awan pantai. Ya apapun itu, Nasdem sedang memetik buah dari keputusan berani dari Surya. Akibat terlalu berharap pada Anies, Nasdem tetap saja nggak terangkat. Anies yang diuntungkan, Nasdem tetap begitu-begitu saja. Mau batalkan dukungan terhadap Anies, tapi gengsinya luar biasa. Malunya bakal nggak tertahankan. Nasdem tampaknya harus menerima akibat dari sebuah pelajaran yang sangat keras. Demi seorang Anies, sebanyak kader cabut ramai-ramai. Nasib Nasdem ada di tangan Anies. Pertarungan itu ada pada nama cawapres. Kalau nama cawapresnya tidak bikin Demokrat puas, ya siap-siap aja Demokrat cabut dan gabung dengan PDIP. Anies hancur, Nasdem hancur, lebur lebih parah. Padahal tidak mungkin orang yang nyaman di sebuah parpol akan hengkang begitu saja tanpa alasan. Lihat aja kader-kader parpol yang cabut, alasannya mayoritas pasti karena tidak betah. Tidak lagi satu visi. Partai tidak memfasilitasi, partai sudah melenceng atau merasa karir politiknya tak bisa berkembang. Apakah Nasdem sudah mau karam sehingga Dani memutuskan untuk mundur sebelum semuanya terlambat? Banyak netizen yang memberikan selamat atas keputusan ini mengingat Nasdem sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan banyak yang mengaitkan ini dengan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Entah benar atau tidak, silahkan Anda nilai sendiri. Akan tetapi, menurutnya Wali Kota Makassar adalah satu dari sekian banyaknya kasus eksodus massal kader Nasdem karena Anies. Sekaligus ini membuktikan Nasdem mulai melenceng, lalu ditinggalkan sebelum semuanya karam. Lebih baik selamatkan diri dari kapal lain sebelum nasi menjadi sushi. Nasdem yang selama ini kekurangan kader yang berkualitas terus ditinggalkan banyak kader. Apalagi kita semua tahu kader yang hengkang pasti akan ikut membawa pendukung dan simpatisannya. Meski partai bakal tersendat, partai sekelas Nasdem yang bukan partai besar jika ditinggal kadernya pastilah menjadi sebuah uppercut yang pantas kalau survei mengatakan Nasdem menjadi salah satu yang paling terancam gagal lolos ke Senayan. Mengusung Anies dengan niat memperbaiki elektabilitas Nasdem ternyata menjadi buah si malakama. Nggak mengusung Anies ya gagal di Pilpres sudah di depan mata. Mengusung Anies pun sama aja, ditinggal banyak kader. Maju kena bogem, mundur kena uppercut.
Ya, selamat menikmati badai untuk Nasdem. Nasdem dulu bermain-main dengan angin kecil, sekarang berubah menjadi badai. The power of netizen plus 62 sungguh luar biasa. Rakyat Indonesia sebetulnya memang udah banyak yang cerdas. Ya disadari atau enggak, diakui atau enggak, salah satu pelajaran yang berharga bagi rakyat di negeri ini didapatkan saat Pilkada DKI 2017 lalu. Pilkada paling brutal di Indonesia yang akhirnya memang berhasil membunuh Ahok dengan menggunakan strategi yaitu politik identitas, mainkan isu sara. Tapi pengorbanan Ahok juga tidak sia-sia. Sejak detik itu juga orang-orang yang hati dan pikirannya waras langsung pada tercelik mata jasmani dan batinnya tentang betapa menjijikkannya kelakuan para makhluk yang mengaku sebagai umat Tuhan. Tapi justru tega menyeret keagungan Tuhan itu sendiri dipolitisasi sedemikian rupa demi memuaskan nafsu rakus untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja, mengorbankan kesatuan dan persatuan bangsa. Dosa besar Pilkada DKI 2017 yang menyeret ayat sampai mayat sudah terukir menjadi sejarah kelam pesta demokrasi di Indonesia. Atas dasar data dan fakta itulah maka Anies Baswedan sangat layak disebut sebagai bapak politik identitas Indonesia. Lucunya Anies selaku biang politik identitas di Indonesia yang sudah terbukti lebih jago menata kata daripada menata kota ini justru diusung oleh Partai Nasdem sebagai salah satu calon presiden 2024. Padahal di sisi lain Nasdem lewat Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem justru mengatakan jika partainya menolak politik identitas. Nasdem sudah bertekad ingin menyelesaikan masalah politik identitas yang terjadi di Indonesia dengan memilih sosok capres yang dianggap mampu menjadi pemersatu bangsa. Menolak politik identitas tapi malah mencalonkan bapak politik identitas sebagai calon pemimpin Indonesia. Dia sendiri yang bilang mau ke kiri tapi faktanya malah kanannya. Layaknya emak-emak metik yang kasih sign kiri tapi belok kanan. Bikin bingung dan celaka orang lain kan jadinya. Padahal emak-emak metik sign kiri belok kanan melakukan itu semua dengan tidak sengaja di luar kesadarannya tentunya. Setelah ini Surya Paloh bersama Nasdem melakukan sign kiri belok kanan dengan sadar sesadar-sadarnya. Bikin celaka bangsa dan negara jadinya. Tapi anehnya tujuan Surya Paloh mengusulkan duet Anies dan Ganjar adalah untuk mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat. Begitu sih katanya. Di penjelasan ini saya nggak akan membahas tentang Ganjar yang sampai sekarang masih terikat sebagai kader PDIP. Enggak. Ya cuma orang munafik yang menganggap biang politik identitas di Indonesia bisa menyelesaikan masalah politik identitas di Indonesia. Emangnya sapu yang kotor bisa membersihkan lantai? Coba. Enggak kan? Lalu Anies sebagai sapu yang sudah terlanjur kotor akibat politik identitas yang digunakannya sendiri dengan sadar dan sengaja di Pilkada DKI 2017 lalu tiba-tiba berusaha dibersihkan sedemikian rupa oleh Surya Paloh dengan alasan untuk mengakhiri polarisasi yang justru dibuat oleh Anies sendiri bersama para pengikutnya. Inilah yang dinamakan sebagai pembodohan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Para korban politik identitas dan polarisasi justru diminta untuk segera mengakhiri politik identitas dan polarisasi itu sendiri sebagai calon pemimpin negara. Ya sungguh keterlaluan sekali Surya Paloh. Kayak nggak ada orang lain aja sampai harus memilih sapu kotor bapak politik identitas Indonesia sebagai calon pemimpin bangsa. Tapi nggak heran juga sih, Surya Paloh memang udah terbiasa seperti itu. Pola yang diterapkan Nasdem memang selalu berusaha mendapatkan koktail efek berupa berkah elektoral dan mencalonkan nama-nama yang selalu berada di tiga besar papan atas capres dengan elektabilitas tertinggi. Ya, just info cocktail effect alias efek ekor jas adalah istilah umum yang merujuk kepada hasil yang diraih oleh suatu pihak dengan cara melibatkan tokoh penting atau yang tersohor baik langsung ataupun tidak langsung lewat suatu perhelatan. Ya, Wali Kota Makassar Dani Pomanto mendadak mengundurkan diri dari Nasdem. Anak istrinya pun ikut mundur dari Nasdem. Alasannya adalah karena alasan keluarga dan politik katanya.